Saudara, tadi Tuhan taruh dalam hati saya untuk bertanya pada kita, sebenarnya susah nggak ya masuk surga? Susah atau sasu? Gimana Bu Haria? Tanyanya susah nggak? Iya, Tuhan Yesus bilang susah loh. Lebih mudah seekor unta masuk ke lubang jarum. Nah, saya harap kita merenungkan ini sungguh-sungguh, karena masuk surga susah. Tapi memang kalau dalam tuntunan Roh Kudus bisa. Ya. Cuman masalahnya kan Roh Kudus kurang punya tempat di dalam hati kita. Ya. Lebih punya tempat dosa di dalam diri kita. Keakuan kita, kesombongan kita, ya, kekerasan hati kita. Itu yang lebih dominan dalam hidup kita. Jadi betul-betul susah. Jadi kalau Tuhan Yesus bilang susah, betul susah loh. Walaupun Tuhan sudah mempermudah, makanya Tuhan kirimkan Roh Kudusnya pada kita supaya itu menjadi gampang. Tapi gampangnya juga tergantung kita. 100% Tuhan sudah maha baik sama kita. 100% Tuhan sudah maha berusaha untuk kita. Tapi tinggal respon kita ini nih yang bikin susah sebenarnya. Ya. Tadi sampai baca nggak tadi? Barang siapa tidak mengadakan persiapan, dia akan menerima banyak pukulan. Tapi kalau ada orang yang nggak tahu untuk persiapan, tetap dia dihukum, tapi lebih sedikit pukulannya. Saya berharap saudara jangan terlalu nyaman pede 100%. Ya. Maksudnya bukan iman kita, tetapi kita lihat diri kita ini, ya, dosa-dosa yang masih menguasai diri kita. Ya memang bukan dosa pembunuhan, bukan dosa perzinahan. Hah? Iya, dosa yang kita anggap kecil gitu, padahal besar. Karena di hadapan Tuhan gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil. Semuanya dosa besar. Ya kan? Upahnya apa? Maut. Dosa kecil pun menurut kita kecil, tapi menurut Tuhan besar. Gak bisa di sorga itu ada setitik dosa itu, gak bisa. Harus clean and clear. Bersih dan bersih. Hah? Iya. Nah, tergantung saudara, kalau saudara mau responi Roh Kudus, itu jadi mudah. Contohnya ada Ibu Haria ya. Dulu pertama kali tantangan makanan susah nggak Bu? Pertama kalinya dulu. Oh, sekali. Saya lagi belajar kayak Bu Haria, susah jatuh. Ya. Tapi sekarang mudah nggak? Mudah. Sama saudara, kalau saudara lihat pesawat ruang angkasa, pesawatnya nih, itu kalau mesti ke ruang angkasa itu harus menembus bumi dulu dengan satu kekuatan yang besar, yang dahsyat. Baru setelah itu dia melenggang, nggak usah pakai kekuatan, dia melayang sendiri. Jadi Tuhan udah kasih kita Roh Kudus. Bisa nggak kita mengendalikan penguasaan diri kita ini supaya kita betul-betul mengandalkan Tuhan Yesus, betul-betul mencintai Tuhan Yesus, betul-betul mengasihi Roh Kudus, sehingga semuanya jadi gampang. Bagi orang lain loh, datang doa puasa itu susahnya luar biasa. Betul ya? Boro-boro doa puasa, ibadah minggu aja susah. Benar itu. Ada yang udah datang tiap kali, ada yang datang tiap kali,
tetapi itu nggak masuk hitungan Tuhan. Berapa kali juga di-sharing sama hamba Tuhan, saudara, bahwa orang orang ada di gereja, tapi pikirannya bukan pada Kristus, pada gadget. Di gereja scroll gitu, scroll tahu ya, kalau lihat TikTok itu, ya nggak mau berhenti. Tapi di gereja pun dibawa. Daripada dengerin yang di depan nggak nyaman, nggak enak gitu ya. Enakan lihat TikTok. Makanya saudara belajar jangan terikat sama TikTok. Nggak ada yang amin sih. TikTok itu kayak narkoba juga loh. Kalau orang udah kecanduan, emang kelihatannya enak-enak, bagus-bagus. Tapi tahu nggak saudara, kalau saudara sudah lihat TikTok, habis itu lupa kan apa yang dilihat. Ya kan? Paling ketawa pada saat itu saja. Nggak ada hasilnya, nggak ada hasilnya. Ya. Termasuk game yang ada di HP itu kalau udah kecanduan juga. Nah makanya saudara, Tuhan mengingatkan kita, surga susah. Bukan Tuhan yang bikin susah, enggak. Tuhan sudah memberikan kemudahan 100% mudah. Ya kan? Kan di dalam Tuhan Yesus pasti masuk surga, itu udah 100%. Di luar Tuhan Yesus gimana? 100% enggak masuk surga. Jadi Tuhan Yesus udah bikin mudah kan, dari 100% enggak masuk surga menjadi 100% masuk surga. Mudah enggak? Mudah dari pihak Tuhan. Ya. Tuhan sudah kirimkan Roh Kudusnya kepada kita. 100% loh, rohnya sendiri. Ya, tubuhnya Tuhan sendiri kita makan dalam perjamuan. Tuhan sendiri loh datang dalam hidup kita. Aku mengetok pintu, buka. Kalau engkau dengar buka. Gak banyak yang buka. Kita kalau berdoa juga sampai dalam tanda kutip, walaupun saya nggak keluar air mata, menangis buat jemaat GBHT Kudus, buat revival, buat kebangunan rohani. Tapi Roh Kudus selalu menghibur saya gini, lo tahu nggak Daud? Sebelum dia jadi raja, dia jadi apa? Dengan gembala, Angon. Bukan dombanya dia, punya bapaknya. Berapa banyak? 2 atau 3 ekor. Tapi luar biasa, dia setia. Bukan itu aja saudara, yang membuat Daud dipilih bukan 2-3 ekornya itu, enggak. Bukan karena itu. Tapi Tuhan memilih karena dia banyak pujian, penyembahan. Ya. Di tengah kesendirian dia punya kecapi. Kecapi itu kayak gitar kali ya. Itu yang menghibur dia ketika dia nyanyi memuji Tuhan Allahnya. Roh Kudus memberi banyak pengajaran sama dia. Sehingga waktu menghadapi singa, bisa tuh pegang janggutnya. Ya. Lalu waktu menghadapi Goliat, orang bilang gak mungkin kau bisa melawan Goliat. Tetapi Daud dengan ketapelnya, saya percaya Daud tuh belajar loh. Waktu dia jadi gembala domba-domba itu, dia belajar pakai ketapel loh. Kenapa? Itu senjata dia untuk melawan serigala, untuk melawan singa. Gak bisa dia lawan dengan tangan kosong. Sehingga waktu ngelawan Goliat pakai apa? Ketapel. Ya. Kalau adu panco sama Goliat, diteng-teng sama Goliat. Iya. Tapi kecerdikannya saudara, latihannya itu memakai ketapel itu bisa persis. Coba kalau ketapel itu cuma kena tangannya Goliat, gak bisa menang dia. Tapi dia datang dalam nama Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan berkati batunya itu bisa memenuhi sasaran jidatnya. Jidat. Kalau kena pelipisnya orang mati. Ya. Saudara tahu nggak di pelipis ini ada libido namanya apa? Ada saraf yang membuat orang sukacita, damai sejahtera. Ya. Jadi kalau orang Kristen ya damai sejahteranya hilang, kalah. Gitu. Maka suruh jaga damai sejahteranya. Saya mengingatkan Ibu Alfrida, jaga hatinya, sukacitanya Bu ya. Indikasinya apa? Bisa tidur enggak? Ibu Alfrida tuh kalau di mobil saya udah. Tapi itu keren loh, itu keren. Ya. Berbahagia orang bisa tidur. Nah gubernur kita nih, waktu ngelihat orang gila tidur di pinggir jalan, dia bilang dia orang yang paling bahagia. Bisa tidur di pinggir jalan. Kita bisa nggak tidur di pinggir jalan? Gak bisa. Ya. Jadi saudara, mari jaga karya Roh Kudus dalam diri kita. Dan terus ngingetin kita, jangan keraskan hati. Nanti orang yang ditolak Tuhan Yesus itu orang yang keraskan hati. Ya. Karena saya diingatkan lagi, jangan jatuh terus dosa yang sama. Kalau orang jatuh dalam dosa berbohong, sadar dia, besoknya dia jangan jatuh lagi dosa bohong. Ya. Kalau jatuh di dalam dosa gosip, sadar, jangan jatuh lagi. Sebab firman Tuhan kalau dia jatuh terus ke tempat yang sama, tidak ada lagi pengampunan dosa. Tidak ada lagi. Itu yang bikin susah. Ya. Jadi saudara dan saya harus bertekad ya, mendapatkan revival, kebangunan rohani dari Tuhan sendiri. Ya. Jadi kebangunan rohani itu bukan untuk orang lain dulu, kita dulu nih, udah kebangunan rohani dulu. Jangan-jangan orang yang kita layani terjadi kebangunan rohani, kitanya tidak kebangunan rohani. Akibatnya orang itu menjadi orang yang terdahulu, kita jadi orang yang kemudian. Jadi kalau kita melayani, perhatikan juga saudara. Roh Kudus itu pembawa revival. Ya. Pada hari Pentakosta, ya, dia bawa revival, kebangunan rohani itu. Ada 120 orang kepenuhan Roh Kudus, ada lidah-lidah api. Ya, kebangunan rohani yang luar biasa. Orang-orang itu tiba-tiba diubah oleh Tuhan Roh Kudus. Menjadi orang yang bersukacita, lalu orang yang memuji-muji Tuhan Yesus, orang-orang yang bersehati, orang-orang yang berbagi dengan orang lain, tidak memikirkan dirinya sendiri. Itu revival. Saudara juga harus terjadi revival. Saudara juga harus jadi orang yang berbagi dengan orang lain. Bisa berbagi senyum, amin. Berbagi dengan kata-kata yang baik. Jangan yang negatif. Jangan berbagi dengan manyun. Kamu manyun ya. Jangan berbagi yang baik supaya orang itu mengalami damai sejahtera. Ya. Jadi saudara, mari kita memperhatikan kalau ada kata revival atau kebangunan rohani, ya, sumbernya adalah dari siapa? Dari Roh Kudus. Manusia bisa bikin acara yang gede-gede loh, ya kan? Bisa bikin drakor, ya, tapi nggak bisa bikin damai sejahtera. Nyatanya pemain drakor banyak yang bunuh diri, karena beda gitu loh. Apa yang Tuhan berikan kepada kita beda sama apa yang dunia berikan. Makanya saudara, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, supaya semuanya itu ditambahkan kepada kita. Ada 3 alasan Roh Kudus membawa revival. Tanya dulu, saudara mau gak terjadi revival dalam dirimu? Harus mau. Gak ada pilihan lagi.
Jangan sampai kita ini seperti zaman Nuh, ya. Nuh dipakai Tuhan membawa revival, membawa keselamatan, tetapi ditolak sama orang-orang, malah ditertawakan. Padahal kalau ngajak orang ke gereja kadang-kadang ditertawakan. Saya kemarin ketemu sama seorang yang murtad, dari orang yang sekolah pastor, sekarang jadi ateis. Saya tanya teman saya, kamu pernah ketemu sama dia? Oh males pak, dia selalu bilang, mana Tuhan, mana Tuhan, mana Tuhan, gak ada Tuhan. Hah? Gak mau lagi akuin adanya Tuhan. Ada tuh, rumahnya sebelah masjid. Iya. Nah itu sebabnya saudara, revival itu dibawa oleh Roh Kudus. Kan ada 3 hal yang kita mau renungkan. Roh Kudus yang menghidupkan orang yang mati rohani, dihidupkan. Jadi ketika kita jauh dari Tuhan Yesus, roh kita mati, rohani kita mati. Jadi kalau saudara gak ke gereja seminggu, rasa gak enak gak? Enak. Tapi kalau orang udah setahun gak ke gereja, mending kalau biasa saja. Ngapain lo ke gereja? Hehehe. Ya. Nah itu orang mati rohaninya. Nah saudara dan saya harus rohani, roh kita ini harus hidup. Amin. Hah? Iya. Berkobar-kobar. Tapi ada langkah-langkahnya, nggak tiba-tibanya berkobar-kobar. Enggak. Nanti ada terusannya. Pastikan saudara rohaninya tidak mati. Makanya saudara berusaha. Kalau ada yang menghalangi saudara doa puasa, bisa nggak dilawan itu? Bisa ya? Kalau rumahmu banjir, ya mesti dilawan. Kita melawan belum tentu menang ya. Tapi harus ada usaha untuk melawan. Nanti kalau saudara bersama dengan Tuhan Yesus, kalahkan semuanya. Jadi Roh Kudus itu membawa revival yang menghidupkan roh saudara dan saya. Saya bersyukur loh, jadi hamba Tuhan ini ternyata masih terus belajar, ya, belajar terus belajar, jatuh bangun juga. Saudara tahu nggak persiapan doa yang 7 hari yang kita punya, saya itu sampai stres loh. Pas pelaksananya, aduh gagal Tuhan, aduh kok gini ya. Tapi mesti maju gitu, amin. Kemarin ada tantangan lagi. Malam itu ada makanan malam yang enak sekali, barbecue. Wah. Saya ajak Bu Gembala, ayo jangan ke sana. Kita ada jam doa. Bagaimana aku lapar? Ya udah beli bakso dulu. Tantangan ada. Ikut Tuhan tuh banyak tantangannya. Kalau ikut setan tuh gak ada tantangan. Betul gak? Karena yang menghalang itu setan. Nah makanya saudara mesti rohnya kuat. Amin. Kalau Popo gak ada yang mandiin, gak apa-apa ke gereja gak mandi, gak apa-apa Po. Bener. Nanti kalau Tuhan lihat Popo ke gereja gak mandi gitu ya, di tengah jalan Tuhan sembuh. Kenapa? Ada harga yang membuat Tuhan tersenyum. Kalau bisa nggak membuat Tuhan Yesus tersenyum? Kalau dia tersenyum sudah. Seorang kusta, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Tuhan Yesus melihat nih, responnya bagus. Gak ditanya dulu, yang lain ditanyakan, mau nggak kamu sembuh? Ya, yang lain Pak ditanya gitu kan sama Tuhan Yesus. Tapi orang kusta ini belum ditanya, dia udah tanya. Tuhan kalau kau mau, kau dapat menyembuhkan aku. Wanita 12 pendarahan gak ditanya sama Tuhan.
Cuman dia berpikir dalam hatinya, kalau ku jamah saja jubahnya aku sembuh. Perwira itu saudara merendahkan diri di hadapan Tuhan. Aku nggak layak. Jadi hal yang dahsyat. Jadi pertama, Roh Kudus menghidupkan roh kita. Itulah revival. Ya, roh saudara mesti hidup terus, amin. Ya. Jadi kalau minyak kita udah mulai kurang, bisa nggak penuh lagi? Harus penuh. Yang kedua, saudara, revival itu terjadi karena Roh Kudus membuka supaya kita melihat Tuhan Yesus. Orang Kristen belum tentu lihat Tuhan Yesus loh. Orang Kristen percaya sama Tuhan Yesus, iblis pun percaya. Tapi orang yang melihat Tuhan Yesus, saudara, menampakkan diri, ya, walaupun gak kita lihat dengan mata, dengan iman kita, dia ada di sini. Ya. Kalau saudara melihat dengan kacamata, Yesus ada di sini, dia adalah Raja semesta. Tentunya saudara gak sembarangan. Saya dalam pelayanan ya, lalu mempersiapkan diri yang terbaik. Biar doa di rumah, pakaian saya nggak mau pakai kaos doang, nggak mau. Kan bisa aja pakai kaos doang terus ditutup kameranya, bisa. Enggak, saya mau yang terbaik buat Tuhan. Dari penampilan aja mau terbaik, apalagi hatinya. Jadi bisa nggak kau lihat Tuhan Yesus ada di sini bukan sebagai bayi di Bethlehem, tapi sebagai Raja segala raja yang akan mengadili orang yang hidup dan yang mati. Kalau saudara tahu itu, gemetar. Ya. Ada salah sedikit aja dalam ibadah, saudara merasa bahwa aku nggak layak. Maka saudara banyak berdoa ya buat sound system kita ini, ya buat layar kita ini, ya, biar Roh Kudus berikan hikmat sama Dipo, mau ganti kabel, supaya nggak terganggu. Ya. Karena kalau terganggu nih, terus merasa bersalah di hadapan Tuhan. Walaupun kita udah berusaha, Tuhan tahu lah, ya kan? Tapi nggak gitulah. Minta Roh Kudus menolong kita. Biar kita bisa melihat Tuhan Yesus. Saudara, kalau saudara melihat Tuhan Yesus di tempat ini, saudara nyaman gak? Pasti nyaman. Dia pembawa damai. Di tengah gak damai pun dia membawa damai. Tadi ada pertentangan 3 lawan 2 ya. Saudara di mana tuh? Yang 2-nya atau yang 3-nya? Kita gak di situ. Kita udah menjadi orang pilihan Tuhan. Udah gak berdebat lagi sama mertua. Nah, udah gak punya mertua, amin. Tapi gak berdebat lagi juga sama mantu. Ya Rum ya, gak berdebat sama kamu. Enggak, kita udah gak di situ. Kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Terus selesai belum sama dirimu sendiri? 8. Andai kata makanan hari ini cuma ada 7. Saudara bisa nggak bilang, enggak deh, lain aja. Atau saudara duluan antri, kalau enggak kan nggak kebagian nih. Hamba Tuhan begitu. Kalau dalam sidang kemarin kan ada orangnya 200. Giliran makan, masih doa makan, orang sudah lari ke sono dulu. Benar loh, ini benar, ini pendeta loh saudara. Saya nggak ngomongin pendeta, ini terjadi. Gereja-gereja yang gerejanya di lantai 20, 25 dan seterusnya. Gereja yang ada di sana, jemaatnya tuh sebelum doa berkat udah depan lift. Sebab kalau nunggu habis doa berkat, bisa setengah jam ngantrinya. Jadi doa berkat tuh gak terlalu penting, yang penting tuh lift. Ya gak peduli mereka. Daripada gue ngantri setengah jam,
Makanya daripada kamu gak dapat berkat karena ngantri di setengah jam, mendingan ke GB Hati Kudus. Betul. Iya, selalu dapat berkat. Bahkan di sini sekarang berkati 2 orang loh, Pak Gembala sama Bu Gembala. Ini belum pernah ada di tempat lain loh, cari belum ada. Aku dapat dari Tuhan Yesus. Kata Tuhan Yesus, istrimu kan pendeta. Biarin dilepaskan berkat juga. Kalau jangan protes ya, amin. Jangan protes. Makin banyak yang berkati, makin ucap syukur dong, amin. Makanya Ibu Gembala harus belajar mantap gitu. Jangan takut salah, malah salah. Ini kadang-kadang banyak takut salah. Mengalir aja dihafalin, amin. Ya, jadi kita bisa lihat Tuhan Yesus di sini, amin. Amin. Jangan orang lain yang lihat. Dulu ada tamu datang ke sini, orang baru pertama kali datang, disuruh duduk depan kan udah penuh. Tiba-tiba dia bilang, Pak, saya lihat Tuhan Yesus di sebelahnya Pak Gembala. Bener loh. Jemaatnya gak lihat, tapi orang yang baru datang bisa lihat. Bisa gak saudara lihat dengan iman bahwa Tuhan Yesus ada di sini? Amin ya. Nah kalau saudara lihat Tuhan Yesus ada di sini, saudara nyaman. Ya. Saudara menjadi orang yang penuh dengan damai sejahtera. Yang ketiga, saudara, revival itu adalah Roh Kudus akan kasih kuasa kepada kita menjadi saksi. Bisa nggak saudara bilang, aku punya kuasa? 1, 2, 3. Ya, loyo. Kalau aku punya kuasa nggak gitu. 1, 2, 3. Saudara, saya punya kuasa. Iblis takut loh. Kemarin teman saya melayani pelepasan. Dia jok sama saya, sama kita. Dia bilang, "Hai iblis, keluar. Kalau kau tidak keluar, aku yang keluar." Wah bahaya, saya bilang, nggak boleh gitu loh saya bilang. Hati-hati ngomong kayak gitu. Benar-benar terjadi nanti. Kita punya kuasa, iblis harus keluar, amin. Di dalam diri kita juga iblis harus keluar. Yang suka nipu kita di dalam hidup kita ini keluar dalam nama Tuhan Yesus. Yang suka marah itu keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kita punya kuasa. Itu pekerjaan Roh Kudus dalam diri kita. Namanya kita bukan menjadi orang yang cengeng. Harus jadi orang yang kuat. Harus menjadi pemimpin, minimal buat memimpin diri kita sendiri. Diri saudara mesti dipimpin loh. Kalau yang memimpin gak benar, kasihan ya. Saudara kita itu Dennis, gak bisa mimpin diri sendiri. Belum lama dia dipimpin orang sama orang yang LGBT. Dipimpin sama orang yang narkoba. Habis semuanya. Motornya habis. Kenapa? Karena walaupun ditegurin terus, ya iya, tapi nggak sungguh-sungguh. Nggak gitu saudara. Saudara mesti kuat. Aku anak Tuhan Yesus, harus hebat, harus kuat. Karena Tuhan Yesus dahsyat dalam hidup kita. Tolong bawa dalam doa ya buat Dennis. Beberapa kali saya telepon dari teman. Tapi di Facebook ada ya. Jiwanya sayang. Nah itu sebabnya saudara kita bersyukur karena Roh Kudus akan membuat kita kuat, punya kuasa dan menjadi saksi. Saya berharap doa kita itu supaya jemaat GBI Hati Kudus menjadi jemaat yang militan, jemaat yang kuat. Amin. Walaupun digoyang sama orang. Tahu Tagalog juga sering digoyang sama teman-temannya. Udahlah ke gereja kita aja lah, sama orang Batak lah. Yang lain pergi, Dewi Yana pergi,
Tapi dia bilang, enggak, aku di situ. Aku di situ didoakan terus. Iya loh, saudara bersyukur di sini doain terus loh. Saudara nggak datang pun kita doain. Itu memang kewajiban kita. Amin. Di tempat lain belum tentu lo didoain, apalagi kalau jemaatnya 1.000 orang. Kapan kebagian, saudara? Ya. Popo tuh didoain terus. Syukur ya. Bu Kris doain terus ya. Bu Alfrida didoain terus ya. Dan doain 2 pendeta lagi. Dan teman-temannya, penatua. Kita bersyukur persekutuan kita ini, kawanan kecil ini Tuhan udah berkenan, amin. Jadi jangan kita berharap pengen besar sekali. Kalau Tuhan izinkan segini gak apa-apa. Dapat tahu revivalnya nanti di generasi ketiga. Generasi pertama, generasi kedua. Mungkin jadi generasi, nggak apa-apa. Apakah saya kehilangan berkat? Enggak. Selama saya melakukan bagian saya, ya, itu udah dapat. Jangan saudara kira orang yang punya jemaat 1.000 orang itu lebih hebat berkatnya sorgawi, ya, harta di sorganya, enggak. Mereka itu, saudara, kalau udah 1.000 orang, ongkang-ongkang kaki pun udah banyak yang ngerjain semua. Orang IT-nya ada, orang ininya ada, orang ininya ada. Di sini kita ngerangkap ya. Betul ya, Diko ya? Sekretariat juga, ya diakonia juga, ketua pemuda juga, musik juga, PL juga. Tapi mesti dijaga damai sejahteramu. Ya, berkatmu besar, tapi mesti dijaga. Kalau enggak hilang loh. Kita ini melayani ya, melayani hebat gitu ya. Tapi bersungguh-sungguh hilang, terbakar. Mesti dijaga. Sukacita aja lah. Bapak kadang-kadang bingung sama saya. Emang Bapak enggak capek? Kemarin nyetir sendiri ke sana, saudara, pulang balik. Bapak bisa? Bisa lah. Sampai sini, gimana Ibu Gembala? Doa kelilingnya aku gantiin aja ya. Gue bilang gak usah. Aku masih bisa. Capek tuh, naik motor. Ibu Gembala meragukan saya, bisa nggak naik motor ya? Bisa. Ya. Kan bersama Tuhan Yesus lakukan perkara yang besar. Amin. Jadi biarlah kita, apa tadi istilahnya, berkobar-kobar, menyala-nyala. Kalau tubuh capek, biasa, capek mah biasa. Emang Tuhan Yesus nggak capek? Lelah loh dia, jalan 40 kilo tuh untuk menemui perempuan Samaria di pinggir sumur. Ya tengah hari, mungkin dia berangkatnya dini hari. Muridnya bilang capek dia, tapi Tuhan nggak pernah mengeluh capek. Capek loh dia. Kita mau meneladani Tuhan Yesus, amin. Jangan cengeng, jangan gitu aja, aduh capek Tuhan, aduh kebanyakan. Ya. Yuk kita menjadi orang yang bersuka cita dalam Tuhan Yesus, orang yang punya kuasa terhadap sakit penyakit. Jadi walaupun tubuh kita sakit, kita punya kuasa, amin. Jangan nyerah. Walaupun orang bilang begini begitu, pengkapuran lah ini, no. Kalau rasain sakit ya nggak apa-apa, kalau Tuhan juga rasain sakit. Ya. Tapi kalau sakit memuji Tuhan. Ya, Allah kita dahsyat. Biarlah kita semakin dewasa, ya, terjadi revival dalam diri kita. Nanti kalau kita revival, saudara, lingkungan kita juga akan revival sama Tuhan. Ya, saudara cukup cari Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Ya.
Fokus kepada Tuhan Yesus. Fokus pada firman. Ya. Saya juga masih belajar, mau lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan. Kemarin ada istilah bagus loh. Lapar kudus. Bukan lapar kenyang, bukan lapar makanan, lapar kudus. Lapar ingin hidup kudus. Ayatnya di mana? Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Bukan akan soto Betawi, enggak. Lapar dan haus kudus. Iya. Ya. Buatlah dirimu lapar kudus. Lapar akan Tuhan. Ya. Mulailah menyanyi. Karena suara saya malu juga sama Tuhan. Tuhan, suaraku kayak gini. Nyanyi. Tengah malam aku nyanyi. Ya. Karena itu bukti kita mengasihi Tuhan Yesus. Ya. Bukan karena hebat apa enggak. Bukan karena indah enggak. Kalau kita punya hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Jadi indah di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bukan menganggap kita yang lain. Dia menganggap kita gerejanya itu mempelai. Mempelai. Harus cantik. Iya dong. Kemarin waktu Arum menikah, pengen cantik gak? Salon di apa? Sewa baju. Karena pengen cantik. Kita sebagai gerejanya harus cantik di hadapan Tuhan. Cantik perkataannya, cantik hatinya, cantik senyumnya. Menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Ya. Pasti kalau saudara pengen menyenangkan hati Tuhan Yesus, saudara pasti akan lapar kudus di hadapan Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus. Bapa di surga, terima kasih buat teguran-Mu hari ini. Kiranya terjadi revival dalam hidup kami, dalam diri kami, dalam keluarga kami, dalam gereja-Mu ini Tuhan. Biar kami lapar kudus di hadapan-Mu Tuhan. Ingin melihat Tuhan Yesus hadir dengan mata rohani kami ya Tuhan Yesus. Kiralah bayasyandarala. Biarlah roh kami hidup kembali, menyala-nyala. Urabaya syandara syarala batakarala baya sandarala. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Kami mau bertobat, kami mau berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Raya takarala sikirala sikirala